warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Olivia Octaviada dari Pendidikan Fisika B 2019 FMIPA UNJ dengan nomor induk mahasiswa 13026194048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan elastisitas dan hukum Hooke untuk memenuhi tugas telaah kurikulum fisika. Nah, elastisitas itu sendiri merupakan kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang mengenainya dihilangkan. Contoh dari benda elastis ada pegas dan ada tali karet dan juga lainnya. Nah, di dalam elastisitas juga terdapat hukum Hooke di mana hukum ini menjelaskan bahwa konstanta pegas sebanding dengan gaya yang mengenainya, namun berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegasnya. Nah, sebelum ke percobaannya, adapun tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu dapat memahami konsep elastisitas dan hukum Hooke. Yang kedua, dapat melakukan percobaan elastisitas dan hukum Hooke menggunakan PET simulation dengan baik. Dan yang ketiga, dapat menghitung nilai konstanta pegas. Nah, untuk selanjutnya langsung saja ke percobaan sebagai berikut. Sebelum melakukan percobaan menggunakan PET, nah di sini sudah tersedia data pengamatan terdiri dari massa, gaya, pertambahan panjang pegas, dan konstanta pegas. Di sini kita akan melakukan percobaan 5 kali menggunakan simulasi PET. Nah di sini juga sudah tersedia massanya, yaitu sebagai berikut. Nah setelah ditentukan massanya, dihitung juga gayanya menggunakan rumus S M kali B dengan ada percepatan gravitasi yang bernilai 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian dihasilkan datanya seperti berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah pertambahan panjang pegasnya menggunakan simulasi PET. Nah, langsung saja ke percobaan menggunakan PET-nya. Di sini sudah ditampilkan tampilan untuk simulasi elastisitas dan hukum-hukum menggunakan PET, yaitu Masses and Springs Basics. Langsung saja kita mulai. Ya, kita tunggu untuk tampilan berikutnya. Ada 3 pilihan. Yang pertama ada stretch, bounce, dan lap. Kita gunakan lap. Nah, di sini kita dapat mengubah masanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini adalah bebannya. Ada juga pegasnya, dan di sini ada kekuatan pegas, kita pilih sedang. Lalu di sini ada garis-garis yang nantinya akan kita gunakan untuk membantu menghitung pertambahan panjang pegasnya setelah diberi beban. Nah, ini adalah penggaris untuk menghitung pertambahan panjang pegasnya. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Percobaan yang pertama, tadi kita akan menggunakan beban dengan massa 50 gram. Oke, lalu kita kaitkan bebannya ke ujung pegas. Nah, pegasnya akan bergerak dengan cukup cepat. Lalu kita hentikan. Kita gunakan garis pembantu. Nah, jarak antara garis berwarna ungu dengan garis berwarna hijau merupakan pertambahan panjang pegasnya. Lalu kita hitung dengan penggaris. Nah, dapatkan data pertambahan panjang pegas pada beban yang bermassa 50 gram adalah 9 cm. Lalu kita tambahkan untuk percobaan yang kedua menjadi 100 gram. Nah, pegas 100 gram, ya pegasnya juga akan bergerak namun lebih lambat. Lalu kita berhentikan dan didapatkan hasil pertambahan panjang pegasnya pada beban bermassa 100 gram adalah 18 cm. Nah, lalu untuk percobaan ketiga kita gunakan 150 gram massanya. Nah, pegasnya juga akan bergerak. Lalu kita hentikan dan didapatkan hasil pertambahan panjangnya sebesar 26 cm. Nah, untuk percobaan yang keempat, yaitu dengan massa 200 dan percobaan yang kelima dengan massa 250,
Dilakukan sama seperti percobaan yang ke-1 dengan yang ketiga. Setelah melakukan percobaan 1 hingga 5, maka tadi didapatkan data pertambahan panjang pegasnya seperti berikut. Nah, setelah didapatkan data pertambahan panjang pegasnya, kita juga membuat grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegasnya. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa gaya dan pertambahan panjang pegas memiliki hubungan sebanding. Artinya, jika gaya semakin besar, maka pertambahan panjang pegasnya juga akan semakin besar atau semakin panjang. Nah, setelah membuat grafik, kita juga menghitung konstanta pegasnya dengan menggunakan persamaan K sama dengan F per delta S. Dan gayanya kita mengurangi gaya percobaan terakhir dikurangi gaya percobaan ke-1 dibagi dengan pertambahan panjang pegas dikurangi pertambahan panjang pegas terakhir dikurangi pertambahan panjang pegas awal. Dihasilkan nilai konstanta pegasnya adalah 5,9 Newton per meter. Nah, dari persamaan ini dapat disimpulkan bahwa konstanta pegas memiliki hubungan sebanding dengan gaya, namun berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegasnya. Artinya jika gaya semakin besar, maka konstanta pegas semakin besar. Namun jika pertambahan panjang pegasnya semakin besar, maka konstanta pegasnya semakin kecil dan sebaliknya. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.